Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tugas besar dinamika sistem dan simulasi kelompok 9 yang menganggotakan saya Rangga Yohanes, Arianda Yudianto Putra, Fadli Hamdi, dan Alvito Firda Halim. Kami mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Perancangan dan Simulasi Alat Pencetak Briket Sederhana dengan Metode Sistem Pneumatik. Adapun outline pembahasan kami, yang pertama, penjelasan sistem yang meliputi pengertian briket, sistem pneumatik, dan prinsip kerja. Kedua, model matematis yang meliputi penjelasan cara kerja sistem dalam bentuk matematis. Yang ketiga, hasil simulasi yang meliputi hasil dan simulasi sistem menggunakan fluidism. Keempat, kesimpulan. Oke, penjelasan sistem akan dijelaskan oleh Erianda Putra. Pertama, oke. Yang pertama ada pengertian briket. Briket merupakan sumber energi alternatif yang bisa dimanfaatkan sebagai energi. Briket adalah sebuah perubahan bentuk dari bentuk curah ke bentuk padat. Jadi briket adalah proses pembentukan bahan baku karbon yang digunakan sebagai bahan bakar menjadi bentuk padat dengan komplakasi atau pencetakan dengan menggunakan alat pencetak. Kemudian sistem pneumatik. Pneumatik merupakan teori atau pengetahuan tentang udara yang bergerak, keadaan-keadaan keseimbangan udara, dan syarat-syarat keseimbangan. Komponen-komponen pneumatik. Double acting cylinder, katup kontrol 5/2, dan roller switch. Gambarnya ada di sebelah. Prinsip kerja. Pada prinsip kerja ini, mesin silinder akan didorong oleh udara-udara yang ada pada kompresor. Udara tersebut disedot oleh kompresor dan disimpan pada reservoir air sehingga mencapai tekanan kira-kira 6-9 bar. Jika tekanan 6 bar akan menurunkan daya pada pneumatik, sedangkan tekanan 9 bar akan berbahaya pada sistem. Kemudian, tekanan tersebut akan disalurkan ke sirkuit dan dilanjutkan menuju katup udara, regulator, dan menuju ke silinder kerja. Bila valve bertekanan menuju ke inlet, maka piston akan maju, sedangkan bila solenoid valve menuju outlet, maka silinder piston akan mundur. Begitulah penyebab maju mundurnya sebuah piston. Antara silinder satu ke silinder lain yang bekerja dibutuhkan timer sesuai kapasitas berat beban yang didorong. Baik, selanjutnya ini ada model matematis yang dimana penjelasan cara kerja sistem dalam bentuk matematisnya. Nah, yang pertama ini ada model matematis, yaitu model matematik pada aktuator sistem. Nah, di sini persamaan gerak untuk perakitan piston jalan digambarkan sebagai tanda kurung ML plus MP tanda kurung DX3 plus pangkat 1 kali XS plus FF plus FL sama dengan P1 kali A1 dikurang P2 kali A2 dikurang PA dikali AR. Nah, di sini di mana ML adalah massa eksternal, MP adalah massa perakitan piston dan batang, X mewakili posisi piston, beta adalah koefisien gesekan kental, FF adalah gaya gesekan kolom, FL adalah gaya eksternal, P1 dan P2 adalah tekanan absolut dalam ruang aktuator, PA adalah mutlak A1 dan A2 adalah luas efektif piston, dan AR adalah luas penampang batang. Nah, model umum ini untuk volume gas terdiri dari persamaan keadaan, kekebalan massa, dan persamaan energi. Dengan menggunakan asumsi bahwa gas itu ideal, tekanan dan suhu di dalam ruang itu homogen, dan energi kinetik dan potensial dapat diabaikan. Harus dituliskan persamaan untuk setiap ruang. Nah, di sini ada model matematis pada silindernya. Perubahan udara di setiap ruangan silinder dari hukum termodinamika dapat ditulis sebagai bisa dilihat ini rumus-rumusnya.
Nah, untuk selanjutnya ini ada persamaan gerak silinder dapat disajikan dalam bentuk rumus berikut. Nah, mungkin ini rumus-rumusnya pada silinder. Mungkin bisa di... Nah, untuk hasil simulasinya bisa kita lihat. Nah, pada simulasi tersebut, silinder bergantian mendorong, dimulai dari silinder 1 mendorong beban, diikuti silinder 2 mendorong penutup balok secara otomatis. Nah, setelah balok pencetak tertutup, silinder 3 akan melakukan press atau cetakan. Kerja dari silinder tersebut mempunyai perhitungan masing-masing. Nah, pada simulasi kembali ke tempat semula, setara kerjanya masing-masing. Nah, dari hasil simulasi tadi, grafik kebutuhan udaranya itu terjadi perbedaan ke udara dalam grafik tersebut. Nah, ini diakibatkan karena perbedaan efisiensi katup udara pada masing-masing piston silinder. Hal ini dibedakan karena bentuk penampang dan berat beban yang akan didorong oleh silinder. Semakin berat beban akan didorong semakin besar tekanan udara yang harus dihasilkan. Nah, di sini pembahasan simulasi tersebut eh, ilustrasi kerja mesin ini yaitu bahan bakaran briket akan masuk pada corong. Setelah bahan berada pada ujung corong, terdapat sebuah kotak. Kotak tersebut akan didorong oleh silinder 1 keluar dengan waktu dengan kecepatan tergantung massa beban. Setelah di luar, silinder 2 otomatis menutup kotak yang berisi bahan mentah briket tersebut. Setelah kotak tersebut tertutup, silinder 3 melakukan press atau pecetakan. Setelah itu melakukan pecetakan, silinder 3 kembali ke bentuk awal dan otomatis 2 membuka karena ada sebuah sensor otomatis yang bekerja. Silinder 2 kembali ke bentuk semula dan silinder 1 kembali juga ke bentuk semula, membawa kotak percetakan. Hal ini dilakukan terus-menerus sampai briket yang dibentukkan mencukupi. Untuk kesimpulannya, pada tugas besar ini telah dirancang dan disimulasikan sebuah alat pencetak briket menggunakan metode pneumatik dengan menggunakan 3 silinder. Sistem alat ini dibuat untuk memudahkan para pekerja briket di masyarakat melihat keunggulan briket pada energi alternatif yang punya banyak manfaat. Oleh karena itu, dibuat sebuah alat pencetak briket secara otomatis. Alat itu bekerja dari input sampai output-nya. Perancangan alat ini disimulasikan pada aplikasi Fluidism. Pada aplikasi ini dapat melihat perhitungan sederhana pada alat itu bekerja. Nah, bisa dilihat ini referensi yang kita pakai, ada 6 referensi. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, hanya itu yang dapat dari kelompok kami menyampaikan tentang tugas besar ini. Kalau ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.